pernikahan ya, pernikahan. Ya. Pernikahan yang disetujui di bumi itunya yang dilanjut pernikahan yang ada di sorga. Iya. Hmm? Oh, jadi yang seperti saya dengar dari apa ceramah-ceramah dari atau dari teman lah, dari teman-teman sesama muslim, katanya gini, kalau yang pria apabila dia memiliki pahala yang banyak, dia akan mendapatkan apa ini, akan disediakan bidadari ya, bidadari untuk melayani pria yang baik hati itu, katanya gitu kan. Maksudku Iya. yang mau kutanyakan kan Bunda, dia kan sudah ada pernikahan di bumi yang sudah diizinkan oleh Tuhan kan. Jadi bidadari-bidadari yang melayani si suami yang sudah memiliki istri di bumi bagaimana itu Bunda? Mau menanya seperti itu aja Bunda. Ya kalau Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. apalagi cuma mencium. Jadi mencium yang dimaksud ini menghapus dosa adalah mencium tanpa menyekutukan. Gitu. Nah, jadi ketika mencium batu Hajar Aswad itu mendapatkan pahala dan konsekuensinya dihapus, karena dalam Islam itu memang yang bisa menghapus dosa kita itu perbuatan soleh, perbuatan amalan soleh, bukan batunya. Yang menghapuskan dosa itu Allah, tapi Allah menghapus karena apa? Karena manusia mengikuti perintah Allah. Perintah yang masuk di dalam itu, ikutilah Rasulmu. Kami mengikuti Rasul. Bahkan bukti kalau kami mengikuti Rasul, kami mencium batu Hajar Aswad, kami ikut. Nah, Umar yang sangat tegas dengan ketauhidan dan keagamaan bahkan berkata, sesungguhnya ini batu tidak dapat berbuat apa-apa, tapi karena aku melihat nabiku mencium, ya aku cium. Jadi apakah bisa dikatakan FOMO? Iya, kami FOMO. Kenapa? Karena memang suri tauladan itu ada pada Nabi. Hari ini kami tidak tahu manfaatnya apa, tapi banyak apa yang diajarkan Nabi kami kemudian terbukti manfaatnya ribuan tahun kemudian. Contoh, Nabi kami puasa, kami puasa. Ternyata baru keluar jurnal ilmiah yang mengatakan puasa itu salah satu cara untuk memperbaiki sistem dalam tubuh kita. Nabi kami sholat, kami ikut-ikutan. Diawali dengan ikut-ikutan memang, tapi setelah kita punya kognitif, berkembangnya ilmu, kita sadar sholat itu ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Menurunkan detak jantung pada saat sujud, istirahat jantung. Jadi gitu. Jadi pada saat Rasulullah memerintahkan ini dan itu, mungkin pada waktu itu tidak ada ilmu ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, hanya dibuktikan secara mukjizat. Tapi kemudian berkembangnya ilmu ribuan tahun kemudian, pengetahuan semakin berkembang, Allah perlihatkan sedikit demi sedikit, Allah buka hijab sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa membuktikan bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak pernah merugikan tapi malah menguntungkan diri kita. Gitu. Maka kalau saya membuat sebuah statement yang Bapak boleh tanggapi. Statement saya adalah, silakan kalian coba jadikan bahan diskusi. Agama yang benar adalah agama yang apabila diikuti seluruh perintahnya itu
menguntungkan penganutnya dan yang tidak menganut agama itu, dan tidak merugikan penganutnya dan tidak merugikan orang yang tidak menganut agama itu. Tapi agama yang tidak benar atau agama yang datang dari iblis adalah apabila secara penuh diikuti ajarannya, maka merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya, saya bisa membuktikan itu, tapi kita nanti diskusinya debatable ya, karena nanti pahamnya nggak gitu Mbak Rifa. Jadi kalau ada satu agama yang dijalankan ritual keagamaannya dan perintah Tuhannya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, itu secara pasti itu bukan dari Tuhan, pasti dari iblis itu. Hanya iblis yang menginginkan kita itu menderita. Tuhan tidak mungkin menginginkan kita menderita secara sengaja gitu loh. Ada orang-orang yang sengaja ingin kita menderita supaya mereka mendapat kenikmatan. Ada itu, contoh penjajah. Penjajah itu mengajarkan kepada kita, jangan kau tolak kalau aku mengambil punyamu. Udahlah, Tuhan mengizinkan itu. Ya karena mereka ngajarin itu karena mereka dapat keuntungan. Tapi Nabi Muhammad SAW, dengarkan baik-baik, Nabi Muhammad itu punya privilege. Beliau boleh menguasai harta rampasan perang. Harta rampasan perang 20 kali Nabi Muhammad berperang dan beliau menang sebagian besar perangnya itu dimenangkan. Maka harusnya beliau menjadi orang yang terkaya di alam semesta ini. Tapi kenapa hidupnya itu malah memilih miskin dan sederhana? Karena setiap harta yang beliau dapatkan itu justru beliau bagikan kepada orang-orang miskin. Jadi ini cara berpikirnya tuh gini, kalau ada orang yang sudah diberikan privilege menikahi 1000 orang tapi dia cuma memilih 12 orang, berarti ini orang betul-betul bisa menahan hawa nafsu nih. Kalau ada seorang bapak menikahi seorang anak berumur 6 tahun kemudian disetubuhi atau digauli usia 9 tahun, tapi perempuan ini malah menjadi orang baik, menjadi orang berilmu, bahkan mengatakan suamiku bisa menahan hawa nafsu, berarti orang ini orang luar biasa. Karena kalau biasanya pasti udah habis nih anak. Tapi faktanya justru Sayyidah Aisyah tidak pernah menjadi korban. Kalau ada seorang pria yang diberikan privilege, kamu boleh mengambil dunia ini karena kamu otoritasnya, tapi justru dia malah tidak melakukan itu, berarti ini orang baik. Tapi yang kurang ajar itu adalah ketika ada orang, ya, ada orang yang sudah diberikan istri-istri orang, masih ngambil istri orang. Ini nggak bener ini orang nih. Tapi masalahnya orang ini malah menjadi orang pilihan Yesus dalam Bible. Itu digambarkan dalam kitab Anda. Jadi inilah kita bilang bahwa kalau kita betul-betul serius dan jujur terhadap diri sendiri, memahami isi kitab suci masing-masing, maka pertahankanlah rasional. Apakah mungkin Tuhan mengajarkan untuk tidak boleh melawan orang yang jahat kepada kita? Karena itu bertentangan dengan kemanusiaan kita. Ya, jadi nggak mungkin Tuhan mengajarkan kita tidak melawan kepada orang yang jahat kepada kita, kecuali memang Tuhan menginginkan kita menderita gitu. Izin mengucap ulang untuk mengingatkan kepada teman-teman, izin saya berkata ulang, kalau ada ajaran yang ajaran itu dilakukan oleh pengikutnya justru merugikan si pengikutnya, itu ajaran yang perlu diragukan. Iblis. Bukan diragukan lagi, saya terang aja. Itu pasti dari iblis. Saya suka kalimat itu. Teman-teman catat ya, kalimatnya sangat bagus. Mungkin diulang-ulang nanti biar kami bisa meresapi betapa kita beragama tidak seperti itu. Lanjut. Ulang-ulang nanti. Makanya saya pernah men-challenge dan menantang ya. Saya membuat sebuah parameter sendiri, tentu saya berani untuk ditantang. Saya buat parameternya adalah ajaran yang benar itu dilihat dari kalau ajaran itu diterapkan seluruh isinya, perintahnya dan larangannya, maka merugikan penganutnya dan orang lain, maka itu dari iblis. Tapi kalau ternyata ajaran yang benar itu wajiblah kiranya apabila diterapkan ajaran itu wajib menguntungkan, ada keuntungan, nggak mungkin sia-sia gitu loh, karena Tuhan nggak mungkin menyuruh sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu. Nah, maka saya tutup dengan tantangan ya untuk pembuktian nih, karena kita sudah buat sebuah klaim, maka kita harus ada pembuktian. Maka saya menantang seluruh manusia di alam semesta ini, baik dari kalangan manusia, jin, hantu belau, baik Tuhan siapapun, boleh silakan bertemu dengan saya. Sebutkan satu saja ajaran di dalam Islam yang apabila dijalankan itu merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Satu saja. Atau sia-sia di ajaran itu. Nah, kita akan bisa menunjukkan manfaat-manfaat dari ajarannya. Tapi kalau saya ditantang sama saudara Kristen, coba Rifa, kau tunjukkan satu aja ajaran yang merugikan apabila jalankan. Nggak usah satu, saya bisa kasih 100. Kayak gitu. Secara tekstual, kontekstual, faktual loh, bukan secara tendensiusnya, nggak perlu gitu loh. Itulah saya. Kalau ada yang berani untuk menguji, men-challenge, kita masuk ke ranah itu. Tapi kalau nggak ada yang mau, ya nggak apa-apa. Saya nggak mau memaksakan pandangan gitu.
Seperti itu. Baik, kita sapa di sini yang sudah bergabung bersama kita. Ya, halo Pak Brandar, silakan perkenalkan nama. Putrajaya, ajaran poligami merugikan perempuan. Putrajaya, kau perempuan ya? Kau perempuan ya, pernah dipoligami ya? Hanya perempuanlah yang berhak menyatakan ini menyakitkan bagi perempuan, karena parameter kesenangan dan kenikmatan dan kerugian itu nggak bisa sama, bos. Kecuali kau pernah dipoligami, Putrajaya, sebagai seorang wanita. Kau boleh mengatakan poligami itu merugikan perempuan kalau kau betul pernah jadi perempuan dan dipoligami, ya. Putrajaya, naik ke sini Putra ya. Kalau kau betul-betul pernah dipoligami, maka kami mendengar informasi itu dari pengalaman Aku pribadi. ngeri nih. Ya. Aku ngeri dia hanya menebak-nebak gitu. Loh, enggak, kalau mana tahu memang dia pernah jadi perempuan dan dipoligami, kan kita nggak pernah tahu itu. Mungkin dulu dia pernah operasi kelamin gara-gara dia pernah dipoligami terus merugikan dia, mungkin. Ya, kita gini loh, bos. Kalau kita bicara itu ada dua. Kenapa kita bisa bicara? Pertama berdasarkan experience, kedua berdasarkan eksperimen. Kalau dia pernah bereksperimen, kita minta jurnal penelitiannya bahwa dia pernah mewawancara perempuan-perempuan dan membuktikan kalau perempuan itu dirugikan dalam poligami. Tapi kalau dia tidak punya eksperimen, maka dia harus ada experience, ya minimal dia pernah dipoligami, baru bisa bicara sebagai pria, wanita. Karena kalian jangan sebagai pria nggak berbicara tentang kami, perasaan kami sebagai wanita. Sama seperti kami juga nggak berhak bicara tentang perasaan kalian sebagai pria. Kalian yang lebih tahu. Gitu ya Putrajaya ya. Oke, silakan kita ke Branda, silakan perkenalkan nama dan agamanya dan tujuannya ke sini. Iya, saya Islam, Umi. Cuman ya pengen pengen ngasih semangat aja gitu buat Umi. Oke, thank you. Oke, Marcel, silakan perkenalkan nama, agama dan tujuannya ke sini. Halo Kak, Halo Dek, silakan Dek perkenalkan nama, agama dan juga tujuannya naik ke sini. perkenalkan nama saya Marcel, saya agama Katolik, tujuan saya untuk belajar. Oke, bagus. Silakan kalau tujuannya untuk belajar boleh di sini bertanya. Silakan. Kak, bertanya tentang sorga boleh Kakak? Jangankan surga Dek, kan Nuni bilang di sini, apapun yang ada di ruang lingkup Islamologi itu boleh kamu tanyakan. Dan saya bukan menjawab seperti yang kamu mau, tapi seperti yang saya tahu ya. Silakan, pertanyaan tentang surga boleh. Silakan Marcel. Menurut Kak. Lanjut. Oke Kak, boleh ngomong, maksud saya boleh nanya sedikit tentang sorga dalam pandangan kami sebagai umat Kristen. Sorga itu bagaikan tempat yang damai, di mana tempat kesucian rohani seperti pernikahan dan percabulan itu tidak ada. Kalau dalam pandangan apa ya? Silakan lanjut, Marcel, belum selesai. Biar saya dapat poinnya. Turun Pak Angon, nggak usah dinaikin Pak Angon. Orang ini nggak ada niat untuk ngobrol. Kalau ada yang lain kita naikin yang lain ya. Silakan Marcel, belum selesai. Lanjut. Marcel, silakan. Dalam Pertanyaannya saya catat nih ya. Kamu mengatakan bahwa surga di dalam agama Kristen itu tempat damai, tidak ada pernikahan dan pencabulan. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, surga di tempat kami itu ada nggak pencabulan dan pernikahan gitu? Keyakinan kakak kayak mana Kak gitu? Oke. Silakan standby, saya sudah duga pertanyaannya. Saya akan coba untuk jelaskan. Teman-teman perhatikan baik-baik penjelasan yang akan saya bawakan ini. Pertama, saya harus meluruskan dulu saudara Marcel. Marcel itu mungkin tidak bisa membedakan pernikahan dan pencabulan. Bagi Marcel mungkin pernikahan itu sama dengan pencabulan ya, saya nggak tahu. Karena memang nggak ada batasan antara percabulan, perjinan dengan pernikahan di Kristen Katolik itu nggak ada. Di dalam Bible-nya maksud saya.
Karena pernikahan di Katolik itu dibuat oleh bapak-bapak gereja. Manusia yang menentukan tutorial menikah, perbedaan nikah dengan Cina tuh manusia, magisterium, bukan Yesus, karena Yesus sendiri tidak menikah. Wajar kiranya Marcel menganggap mungkin pernikahan itu setara pencabulan. Beda deh ya. Di dalam Islam itu pernikahan tuh beda dengan pencabulan. Pernikahan adalah hubungan seksual atau hubungan kelamin yang diridhoi oleh Tuhan karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan Tuhan. Dalilnya di mana itu? Dalilnya di dalam Quran surah An-Nisa. Menikah itu harus ada beberapa faktor-faktor yang harus dipenuhi, seperti adanya wali, serah terima, ijab dan qabul, mahar. Itu diajarkan eksplisit dalam agama kami Islam oleh Nabi Muhammad. Ya, artinya pernikahan itu adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang membangun rumah tangga dengan cara yang diizinkan Tuhan karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Tuhan. Pencabulan apa? Pencabulan itu adalah bukan melulu hubungan seksual ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal vulgar, ya, baik secara lisan ataupun perbuatan yang tidak memenuhi standar yang diberikan Tuhan. Dan kamu tadi membuat sebuah statement yang maaf harus saya tolak dan bantah sebagai seorang yang belajar kitabmu. Di surgamu itu tidak ada pencabulan, oke lah. Memang tidak ada secara eksplisit dikatakan di surga Kristen ada pencabulan. Tapi kalau tidak ada pernikahan, mohon maaf saya punya indikator-indikator ayat yang menunjukkan Tuhanmu dan kamu nanti ada hubungan pernikahan. Contoh, ada kawin anak domba di dalam surga, di dalam kitab Wahyu yang kalian bilang bahwa itu adalah perumpamaan. Masalahnya dari mana kalian tahu itu perumpamaan? Nanti kita akan tanya itu. Ada pengajaran bahwa itu adalah perumpamaan. Bahkankah itu penampakan dari Yohanes di Pulau Patmos? Yang kedua, Yesus menjanjikan istri-istri dalam Matius 19 nomor 29 yang dihilangkan oleh terjemahan LAI tapi tidak hilang dalam teks aslinya. Kata geneika. Yang selanjutnya, tidak rasional kalau ada orang yang punya alat vital masuk surga lalu alat vitalnya tidak berfungsi. Maka pertanyaannya, ternyata ada yang diciptakan Tuhan yang gak ada fungsinya sama sekali. Di dunia tidak berfungsi, di akhirat pun tidak berfungsi. Kemudian indikasi bahwa ada hubungan kawin nanti di surga. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, nanti hawa nafsu itu tidak dihilangkan di surga kalian. Karena apa? Kalian ada proses makan-memakan di meja semeja dengan Abraham. Sedangkan hawa nafsu makan saja tidak dihilangkan, tiba-tiba hasrat seksual dihilangkan gitu. Kecuali kalian akui bahwa kalian tidak punya lagi alat vital nanti di surga. Akui saja, maaf Uni, kami nanti tidak punya burung lagi di surga. Laki-lakinya tidak lagi punya alat vital yang disebut dengan Miss V. Kami tidak punya Mr. P, perempuan tidak punya Miss V, alias bolong begitu saja atau datar gitu saja. Wajar kalian tidak punya lagi hubungan seksual. Tapi selagi kalian mengakui kalau kalian ke surga dengan tubuh kemuliaan itu tubuh yang di-upgrade loh ya, bukan tubuh roh loh. Kecuali kalian akui, ya kami nanti jadi Casper di surga. Apa damainya gitu loh. Ya, saya justru dibayar kalau surga gini saya nggak mau. Nah, terus kamu bilang surga saya penuh kedamaian. Siapa bilang? Di surga kamu ada perang naga kok. Justru malaikat itu berperang di surga kamu dek. Malaikat itu turun ke bumi, Lucifer itu tuh gara-gara berantem sama malaikat-malaikat di surga. Gimana kamu bilang damai? Berantem aja ada di surga. Jadi jangan membuat sebuah klaim yang dibantah oleh kitabmu dekku ya, sayangku ya. Berikanlah pengetahuan yang memang secara tekstual ada di kitabmu. Karena saya tuh orang yang gak segan-segan membantah orang yang keliru. Pertama itu saya bantah. Yang kedua, apakah ada pernikahan di surganya umat Islam? Ya jelas ada pernikahan. Ya karena tidak ada prostitusi di dalam surga Islam. Yang ada adalah pernikahan. Saya berhubungan seksual dengan suami saya wajar, normal. Karena itu adalah perintah Tuhan. Makanya Tuhan beri kita Miss V dan Mr. P. Ya, apa gunanya untuk kencing? Kami ada kencing-kencing nanti di surga, nggak ada. Maka untuk apa itu Miss V itu? Masa untuk aksesoris doang? Ya kecuali kalian akui, bagi saya tidak masuk akal. Nah, dan kami umat Islam ini nanti dibangkitkan dengan tubuh utuh, bukan dengan roh melayang-layang, tidak. Karena kami nanti tetap manusia nanti. Tidak ada istilahnya kami di surga itu jadi roh, itu tidak ada. Itu cuma hayalan saja itu orang yang menganggap nanti jadi roh. Kenapa? Kalian pikirkan baik-baik lah ini ya. Yang mencuri di dunia itu tangan kalian, masa roh kalian yang dihukum? Nih, tangan kalian ini nih. Ini tangan kalian ini yang mencuri menikmati hasil korupsi, tiba-tiba yang dihukum roh kalian. Makanya baca dalam kitabnya Yesus berkata, akan lebih baik matamu dicongkel sebelah daripada seluruh tubuhmu dimasukkan ke neraka. Seluruh tubuh, bos. Yang berzina itu seluruh tubuh kamu, yang mendesah itu badan kau yang menikmatinya, lalu roh kau yang dihukum. Gimana letak keadilan Tuhanmu? Begitu juga dengan kau berbakti kepada orang tuamu dengan tanganmu lah, kau cuci kaki ibumu, lalu tanganmu ini menikmati. Ya, karena dalam
dalam Islam itu kau bertindak dengan tubuh, roh dan jiwamu, maka tubuh, roh dan jiwamu itu yang mendapat apresiasi dan mendapat hukuman. Enak banget tubuh kau yang menikmati, maaf nih, alat vital kau yang menikmati memperkodok anak orang, istri orang, tiba-tiba alat vitalmu dihilangkan, nggak dihukum, yang dihukum roh. Enak banget bos, akan banyak nanti orang memperkodok anak orang. Jadi inilah perbedaan kita ya. Dalam Islam itu konteks surga dan neraka itu full totalitas keadilan Tuhan. Nggak ada ceritanya damai itu ada perang, tuh nggak ada. Maka kalau dalam Islam itu kedamaian itu ada digambarkan dalam surganya Islam. Ya, tidak ada ucapan-ucapan tidak bermanfaat di surganya Islam. Yang ada adalah salamun, ucapan-ucapan salam. Gitu di Islam itu. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada pencabulan di surganya Islam, ya nggak ada lah. Di surganya Islam tidak ada pesundal, di surganya Islam tidak ada perempuan-perempuan binal, karena bahkan bidadari yang Allah ciptakan saja itu menahan dirinya dengan menutup pandangannya dan tidak pernah dilihat oleh makhluk manapun dirinya, hanya suaminya yang bisa melihat dia. Begitu. Sejak kapan pula pernikahan itu dikatakan cabul? Kalau pernikahan dikatakan cabul berarti kau hasil pencabulan berarti. Janganlah. Masa mama kamu bilang ibumu sama ayahmu bercabul ria? Ya, walaupun di dalam agama kalian memang sulit untuk membedakannya gitu. Ya. Oke, gitu ya. Terima kasih Marcel. Sayangnya kamu tidak cukup mendengarkan jawaban saya di room ini, sehingga kamu tergelincir di room ini. Itu sangat saya sayangkan. Saya berharap kamu tadi itu mendapatkan jawaban komprehensif dari saya dari berbagai macam aspek, tapi kamu malah memilih untuk minggat dari sini. Ya, mudah-mudahan kamu dengerin ya. Oke, gitu ya. Putrajaya, surgamu lebih parah dari Kalijodo. Mungkin karena kau sering ke Kalijodo kali, jadi bayangan di otakmu itu melulu adalah prostitusi. Maaf, di surga kami nggak ada pesundal Putrajaya. Maaf, yang ada pesundal di surga itu bukan surga kami, tapi kau baca dalam kitabmu. Bahkan pesundal-pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Kau pikir pesundal di surga ngapain? Naris seripis lah. Ada gitu pesundal yasinan di surga kau? Nggak ada lah. Ya, oke, kita sapa Swendi nanti dulu ya. Kita sapa dulu yang baru masuk. Tung Kriung berkenalkan nama agama. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, saya Kristen. Oke, silakan Pak Tung Kriung. Tujuannya naik ke atas apa Pak? Berdiskusi. Oke Pak, saya kasih tahu diskusi dua arah dengan saya itu kalau nanti ada bantahan dan ada sudut pandang yang diberikan harus jelas orangnya, yaitu Bapak harus buka kamera. Tapi kalau Bapak memilih seperti Pak Ahok, Anda bertanya saja dan menyimak, boleh tutup kamera, karena di sini konteks pembicaraan kita ini konteks agama sensitif, jadi harus jelas orangnya siapa. Jadi ketika Bapak ini orangnya nggak jelas lalu memberikan wawasan kepada saya, ya saya tidak terima. Ya, di sini harus jelas. Kalau Bapak mau diskusi dua arah, buka kamera. Ya, saya turun. Oke, baik. Ya, kalau nggak Bapak bertanya aja boleh. Kalau bertanya aja boleh. Ya, maaf ya teman-teman ya, saya memberlakukan aturan-aturan supaya meminimalisir penghujatan di room ini ya, karena di sini konteksnya kita bicara agama dan sangat sensitif. Banyak orang-orang yang bahkan kita sudah baik-baik bicara aja, mereka kadang salah paham. Apalagi kalau kita bicara menggunakan komparasi, ya akan sangat pedih dan mereka nanti akan menghujat. Saya khawatir teman-teman Kristen yang naik ke sini ketika saya bongkarkan apa yang mereka tipui dari saya, nanti mereka menghujat Nabi kita. Oh, saya nggak bisa. Minimal kalau mereka menghujat wajahnya ada, jadi kalian yang mau melaporkan ke kantor polisi pun bisa tahu orangnya seperti apa. Itu nggak apa-apa teman. Melaporkan itu bukan kejahatan, melaporkan itu adalah hak kita. Oke, Swendi Batuara, silakan perkenalkan nama agama dan tujuan naik ke atas ini. Silakan. Naikin orang per orang nanti ya. Satu persatu lanjut. Horas. Ya, silakan perkenalkan nama agama dan tujuannya naik ke sini. Nama saya Swendi Nenggolan, agama Kristen Protestan. Tujuan naik ke sini? Tujuannya mau bertanya sama Silakan. Bunda Ripa tadi mengatakan bahwasanya di surga ada pernikahan. Ya. Pernikahan yang disetujui di bumi itunya yang dilanjut pernikahan yang ada di surga. Iya. Oh,
Jadi yang seperti saya dengar dari apa ceramah-ceramah dari atau dari teman lah, dari teman-teman sesama muslim, katanya gini, kalau yang pria apabila dia memiliki pahala yang banyak, dia akan mendapatkan apa ini, akan disediakan bidadari untuk melayani pria yang baik hati itu, katanya gitu kan. Maksudku Iya. mau kutanyakan kan Bunda, dia kan sudah ada pernikahan di bumi yang sudah diizinkan oleh Tuhan kan. Jadi bidadari yang melayani si suami yang sudah memiliki istri di bumi, bagaimana itu Bunda? Mau menanya seperti itu aja Bunda. Ya kalau Anda bertanya bidadari itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah ya untuk dijadikan istri di surganya umat Islam. Ya bagaimana mereka? Ya mereka adalah makhluk-makhluk yang superior, maksudnya makhluk-makhluk luar biasa sempurna. Dan permasalahannya apa? Karena yang di surga itu nggak mungkin dapat pesundal dong. Masa di surga nanti yang melayani kita orang-orang jelek? Kan nggak mungkin. Sorry ya, di surga kami tuh pelayan-pelayannya aja bidadari loh. Dan bidadari itu bukan cuma melayani suami-suami aja, melayani kami juga. Karena perumpamaan orang-orang di surga itu seperti raja dan ratu. Jadi yang bilang bidadari itu hanya melayani suami aja tuh siapa gitu? Karena surga itu tidak hanya dijanjikan kepada seorang pria, surga itu dijanjikan untuk istri juga. Jadi kami ini nanti, saya dengan suami saya nanti dilayani sama wanita-wanita yang indah dipandang mata, yang berjenis bidadari. Itulah surga gitu loh. Masa pelayannya orang-orang jelek, orang-orang kecil-kecil mungil, orang-orang tepos, nenek-nenek, kan nggak mungkin. Jadi kalau kamu membayangkan bagaimana sebenarnya kamu ya ratu dan pangeran lah, ratu dan raja lah, dimana kami punya dayang-dayang gitu loh. Perbedaannya adalah dayang-dayang itu halal untuk suami kami, artinya tidak berdosa kalau mereka itu bersama dengan dayang-dayang itu. Seperti itu. Ya, dan itu pun juga disampaikan Yesus nanti di Matius 19:29. Kalian beda ya. Kalau kalian dapat istrinya, saya nggak tahu isinya apa, sama persis, di cloning sama atau berbeda, saya nggak tahu. Matius 19:29 tuh Yesus menjanjikan 100 kali lipat apa yang ditinggalkan di dunia ini dapat di surga nanti 100 kali lipat, termasuk istri. Tapi sayangnya terjemahan LAI menghilangkan kata istri itu dari kata geneika. Nggak tahu ya, mungkin karena berat kali dianggap ya, malu kali ya punya dapat 100 istri, saya nggak tahu. Seperti itu, bidadari itu adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, wanita-wanita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk untuk menjadi pelayan kami para orang yang masuk surga. Oh ya, baik Bunda. Satu lagi Bunda bisa bertanya. 1001 pertanyaan boleh Anda pertanyakan di sini, Bro. Makasih ya Bunda. Gini Bunda, bumi ini satu kan Bunda? Siapa bilang bumi ini satu? Iya, mau nanya makanya. Planet yang Berarti kita bernama bumi, sependapat. sebentar salah. Nah. Planet itu beribuan, galaksi itu aja banyak. Jadi kalau ada yang bilang kalau bumi yang dimaksud dengan planet yang disebut dengan bumi, iya, tapi semisal bumi itu banyak, planet itu banyak. Ya, aku mau nanya yang planet bumi aja lah Bunda. Kita kan lagi bicara konteks teologi, bukan astronomi atau ilmu bumi gitu ya. Langsung saja to the point aja, nggak usah bawa sebuah perumpamaannya, nanti nggak nyambung nanti. Karena takutnya Anda nggak belajar secara komprehensif terkait tentang alam semesta nanti. Kalau saya ajak ke sana, takutnya nanti Anda ternyata nggak belajar ke sana. Hubungan dengan penciptaannya ini Bunda. Langsung aja to the point Iya, gini, aja. Bunda. Jadi nggak usah Bumi tempat bertele-tele. manusia hidup. Nah, Tuhan Allah menciptakan manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia dan ditempatkannya di bumi. Yang menciptakan bumi ini Tuhannya Islam atau Kristen? Oke, yang menciptakan bumi itu adalah Tuhan seluruh alam semesta, pencipta seluruh alam semesta. Sebentar, demi dulu, ya. Dengarkan baik-baik ya. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan, pemilik alam semesta ini. Kristen mengklaim Tuhan itu bernama Yesus. Islam mengklaim Tuhan itu bernama Allah. Tapi pertanyaannya,
Pernah nggak Yesus mengakui kalau dialah pencipta alam semesta itu? Kalau Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaan. Ada deklarasi, pernyataan Tuhan itu sendiri bahwa memang Dia menciptakan, minimal kami standarnya tuh ada pengakuan Tuhan bahwa Dia menciptakan Tuhan kami. Yahudi pun ada. Tuhannya orang Yahudi pun mengakui Dia yang menciptakan hari pertama, hari kedua. Nah, Kristen kan penyembah Yesus. Yesus yang baru muncul di abad pertama sebagai Tuhan. Pertanyaannya adalah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dalam Islam namanya jelas Allah, di Yahudi namanya tidak jelas tapi disimbolkan dengan tetragrammaton Yod Heh Vav Heh. Di Kristen dianggap Yesus lah. Pertanyaannya, Yesus pernah nggak ngaku kalau Dia pencipta langit dan bumi? Nah itu, kalau Yesus tidak pernah mengaku bahwa Dia pencipta langit dan bumi, lalu dogma bahwa Yesus pencipta langit dan bumi ini siapa yang ngajarin? Nah gitu. Seperti itu ya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Tuhan pencipta alam semesta. Bagi orang Yahudi namanya bisa dipanggil Al-Gibor, kami bisa memanggilnya Al-Jabar. Yahudi memanggilnya Hashem, dan Adonai kami memanggilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak masalah. Tapi masalahnya adalah ketika kalian mengklaim, oh kalau kami Yesus namanya. Pertanyaannya, kalau Yahudi punya data, Tuhan yang mengklaim menciptakan langit dan bumi, kami pun punya data, minimal kami punya dalil. Kalian punya tidak dalil yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi bernama Yesus? Kalau tidak ada, berhentilah mempromosikan hal yang tidak ada, ya. Karena bagi kita diskusi itu ada dalilnya. Sandaran kita kitab suci. Ada katakan ada, tidak ada jangan diada-adakan, ya. Tidak ada jangan diada-adakan. Nanti itu menjadi penyesatan, ya, gitu. Kalau ada, katakan ada. Oh, ada dalilnya. Yesus mengaku pencipta alam semesta. Oke. Nah, nanti baru kita masuk ke ranah pembuktian. Betul nggak Yesus atau Allah yang menciptakan alam semesta? Secara rasional dan juga secara rasional dan naluri dan nalar. Gitu. Umi, terakhir Umi bisa? Boleh Pak, boleh Bapak boleh. Silakan. Mumpung ingat ini apa, dalam ajaran Islam Maryam mengandung tanpa ayah, itu rencana Allah tuh apa? Kalau di Kristen kan karena keturunan perempuan gitu. Kalau di Islam kayak mana gitu? Silakan. Sebenarnya banyak ayat yang menegaskan maksud Allah menghadirkan Nabi Isa tanpa ayah di dunia, Pak. Sebenarnya kalau kita jeli, kami umat Islam, dan alhamdulillah saya mendapatkan hikmah itu. Kalau kita lihat kedudukan orang-orang Yahudi, Pak, ya, orang-orang Yahudi karakternya baik dalam Bible ataupun dalam kitab saya. Kalau Bapak jeli membaca Bible, Bapak perhatikan baik-baik karakteristik dari orang Yahudi, Pak. Mereka itu senang sekali mempromosikan, membangga-banggakan nenek moyang mereka. Mereka selalu membanggakan itu. Bahkan mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau menerima seorang nabi itu kalau tidak dari Bani Israel. Mereka tolak. Padahal Tuhan tidak pernah dalam kitab mereka mengatakan bahwa nabi-nabi itu hanya akan muncul dari Israel. Itu tidak pernah, diksinya itu tidak pernah ada. Mereka yang membuat kesimpulan itu sendiri. Justru kalau kita mengatakan Tuhan hanya akan mengirimkan nabi dari satu bangsa, itu menunjukkan Tuhan itu rasis. Maka Bapak tahu nggak hikmahnya kenapa Nabi Isa nggak punya bapak? Ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan yang rasis. Kenapa kemuliaan seseorang itu bukan karena nenek moyangnya di mata Allah? Bukan. Tapi kemuliaan seseorang itu memang ada karena Allah kehendaki dan izinkan orang itu mulia, walaupun dia tidak punya bapak sekalipun. Maka diputuslah salah sangka tuduhan orang Yahudi selama ini yang mengatakan bahwa yang akan dimuliakan Tuhan itu pas keturunan mereka, diputus dengan cara Nabi Isa tidak dihadirkan punya bapak. Artinya siapapun bapakmu, kalau memang Allah memberikan kemuliaan kepadamu, kau pasti mulia karena memang perilakumu. Nah, di Islam itu dikatakan bahwa yang membedakan kamu dan kami adalah takwa di dalam dadamu, bukan siapa nenek moyangmu, bukan status sosialmu, bukan berapa hartamu. Bahkan Bilal bin Rabah menjadi salah satu contoh. Bilal bin Rabah menjadi salah satu contoh bahwa Bilal bin Rabah menjadi salah satu contoh bahwa kemuliaan itu tidak karena status sosial. Dia adalah seorang budak.
Warna kulit tidak menjadikan seseorang itu berbeda karena dia berkulit hitam. Kemudian keturunan nenek moyangnya tidak menjadi asbab dia dibedakan oleh Allah karena dia bukan keturunan Bani Israel. Tapi Bilal bin Rabah adalah seorang manusia yang bahkan sendalnya terdengar diberikan pengetahuan kepada Rasulullah itu akan berada di surga. Sementara Fir'aun, seorang raja, ya, menguasai, bahkan dia terdengar di neraka. Artinya apa? Justru dengan kehadiran Nabi Isa itu Allah mempertontonkan kepada kami bahwa kemuliaan yang diberikan Allah itu bukan karena nenek moyangmu, dan Allah tunjukkan betapa tegar tengkuknya orang Yahudi. Bayangkan, sudah membuat mukjizat, berbicara dari dalam kandungan, membuat sebuah merpati yang bisa terbang, tetap ditolak sama orang Yahudi. Sebenarnya Yahudi tidak lagi butuh seorang nabi, tapi butuh laknat Allah. Itulah kenapa tertutup akses Yahudi untuk mendapatkan ridha Allah atas lisan, dan mereka menghujat dari lisannya Nabi Daud dan juga Nabi Isa, karena memang dari zaman Nabi Musa mereka sudah tegar tengkuk berulang dan berulang dan berulang. Maka Allah berikan kesempatan, tapi ada batasan. Nggak mungkin hidup di dunia aja Allah berikan batasan, umur kita saja Allah berikan batasan, ya, apalagi terkait tentang hukum kepada manusia. Allah memberikan batasan. Batasan Yahudi itu berapa kali mendapatkan nabi-nabi? Mohon maaf Pak, saya kasih analogi gini Pak. Kalau Bapak misalkannya menganggap bahwa Bani Israel itu diutus Nabi di antara mereka itu sebuah kemuliaan, bagi saya sebuah kehinaan sebenarnya. Sama seperti ini Pak. Saya punya anak dua, yang satu nama anak saya Ismail, yang satu nama anak saya Israel. Anak saya Ismail ini tidak pernah berbuat kesalahan. Nggak perlu saya kasih dia guru tata krama karena dia nggak pernah berbuat kesalahan. Saya akan memberikan guru kepada anak saya Israel karena dia memang kelakuannya kayak biawak, kan gitu. Nggak mungkin Pak, anak saya yang sudah baik dari awal, cerdas dari awal, nggak berbuat maksiat dari awal, harus saya utus guru lagi. Dia yang saya jadikan guru, nggak perlu saya berikan guru. Jadi nggak perlu diutus Rasul kepada mereka. Ngapain diutus Rasul kepada Bani Ismail kalau mereka sudah hidup dalam kebaikan? Ngapain? Kenapa Bani Israel dikirimkan Rasul-Rasul? Ya karena kelakuannya kayak biawak. Nah, ternyata di anak dua nih, Bapak punya anak namanya satu Israel, satu Ismail. Yang satu ini nggak pernah berbuat salah, Bapak nggak kirim guru-guru kepadanya, maka dia berjalan hidup sampai usianya 20 tahun. Yang si Israel ini dari kecil kayak biawak, diutus guru satu mental, dihabisi, tegar tengkuk lagi, berubah lagi, jahat lagi, diutus lagi, dibayar lagi satu guru lagi, sampai 10 kali guru. Pak, Bapak juga muak Pak lihat kelakuan anak ini. Matilah kau, nggak ada lagi guru untukmu, tertutuplah kau. Mau kau jadi pintar kayak bodoh kayak apa, kayak terserah kau. Bapak nih sebagai manusia biasa nih. Lalu kemudian tiba-tiba yang Ismail ini keturunannya karena berbeda zaman, menyeleweng. Maka pada akhirnya diutuslah Nabi. Pas diutus Nabi, sekali dikasih tahu langsung berubah, tetap mengikuti. Ngapain lagi diutus Nabi banyak-banyak? Nah, inilah perbedaannya. Justru di Kristen itu menganggap bahwa Israel ini diutus Nabi di keluarga mereka tuh karena mereka tuh pilihan Tuhan, artinya kayak Tuhan suka sama mereka gitu. Justru di kami enggak. Justru itu bentuk kehinaan orang Bani Israel. Walaupun mereka dipilih Tuhan, tapi tetap aja mereka tuh nggak ada manfaat buat peradaban. Nah, makanya saya bilang, kenapa Nabi Isa itu nggak punya bapak? Salah satu hikmahnya adalah menunjukkan keingkaran Bani Israel karena mereka rasis terhadap mereka mengatakan orang luar mereka tuh goyim dan kunarion. Tapi dengan kehadiran Nabi Isa terpatahkan tuduhan itu bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini bukan Tuhan yang rasis, tapi Tuhan yang adil, memberikan. Saya baru tadi Pak ya, sambil saya ini bukan bermaksud sombong ya Pak ya, saya tadi tuh lari pagi. Sambil lari pagi itu saya memang menghindari dengar musik. Jadi saya dengarkan Quran surah Al-Baqarah. Hafalan saya itu dari Al-Quran surah Al-Baqarah 103, karena saya udah hafal yang 1 dan 2, 103 sampai 100 ini. Ternyata itu berkaitan dengan bagaimana kelakuan Bani Israel Pak. Saya bagi ke Bapak nih. Ya, saya dari itu dengar itu sambil lari, sambil jalan pagi itu. Saya pulang nih masih dalam keadaan pakaian ini nih. Nih saya bacakan nih Quran surah Al-Baqarah 103 ya. Di dalam kitab kami dijelaskan bahwa bagaimana kelakuannya orang Yahudi nih. Ini persis seperti yang Bapak tanyakan itu. Al-Quran menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan kalau sebenarnya orang, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Artinya Allah
mengatakan bahwa andainya orang Yahudi itu beriman kepada Allah itu justru lebih baik karena mereka orang pilihan. Maka dilanjut dengan ayat selanjutnya. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Di sini dijelaskan sama Allah, dulu mereka tuh suka berubah-ubah, Pak. Kata Allah gini, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengatakan ra'ina ketika berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah yang ingatlah bahwa orang-orang kafir itu akan melihat azab yang siksa yang perih. Tahu nggak kenapa Rasulullah diperintahkan mengganti? Kami diperintahkan mengganti dari kata ra'ina menjadi unzurna. Orang Yahudi ini suka sekali mengolok-olok, Pak, merasa superior, yang lain inferior, Pak. Lalu Allah perlihatkan kepada kita di abad ke-16 mereka dihabisi sama orang Kristen Jerman, 6 juta jiwa mereka habis. Apakah itu bukti Tuhan bersama mereka? Tidak, justru itu bukti mereka itu diperlihatkan azab yang nyata di hadapan kita. 6 juta jiwa, Pak, dihabisi sama Hitler. Lanjut, ayat selanjutnya menyatakan bahwa apa kata Allah kepada kami? Orang-orang kafir dari ahli kitab merujuk kepada mereka nih, Pak, dan orang-orang musyrik termasuk merujuk kepada Bapak sebagai non muslim yang musyrik. Ya, kami mengatakan itu musyrik, ya maaf kalau Bapak tersakiti, ini faktanya. Tidak menginginkan diturunnya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu, tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Jadi orang Yahudi itu tidak mau juga Nabi Muhammad, Nabi Isa dapat berkah, karena mereka pokoknya dari keluarga kami, keturunan kami. Maka Allah katakan apa? Sesungguhnya Allah lah pemberi berkah kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kepada siapa yang Yahudi kehendaki. Inilah hikmah, banyak sekali hikmah kalau kita lihat kehadiran Nabi Isa tanpa ayah. Membuktikan bahwa seorang perempuan itu kalau dia menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, dia akan dijaga oleh Allah di dalam kamarnya, di dalam mihrabnya. Siapa namanya? Maryam. Tanpa perlu dia keluar capek-capek kerja, dia dikasih makan. Tanpa suami Allah kasih dia makan. Ini bukti Allah mampu melakukan apa yang dia kehendaki. Bahkan ketika dia hamil, Pak, bahkan dia sendiri melahirkan anaknya, dia dibersamai oleh malaikat dengan cara dicenderungkan ke bawah pohon kurma untuk mengguncang pohon kurma itu, jatuh kepadanya, dia makan dengan itu. Inilah bukti kalau seorang perempuan itu betul-betul menjaga dirinya. Dia nggak bapak, nggak ada suami, tapi dia betul-betul menjaga. Allah yang jaga. Kita berpikirnya gini, Allah saja mampu memberi makan cacing di dalam tanah yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Masa kita khawatir? Itu sebenarnya kami diajak banyak berpikir, Pak, tentang keberadaan Nabi Isa. Adanya Sayyidah Maryam itu bukti bahwa Allah mampu memberikan kalian makan tanpa kalian perlu kerja keras sekalipun sebagai seorang wanita, karena kalian nggak diwajibkan bekerja. Justru kalau kalian bekerja banyak fitnahnya. Tanpa suami pun Allah berikan kalian makan. Itu Sayyidah Maryam, makannya dari malaikat Jibril, makannya dari Allah. Kalau kalian sanggup, lakukan saja itu. Nah, jadi dalam Islam itu wanita itu kedudukannya sangat mulia, Pak. Ya, wanita di dalam Islam itu kedudukannya sangat mulia. Bahkan seorang wanita yang dijanjikan oleh ayahnya untuk diberikan kepada Allah bernama Sayyidah Maryam itu tak tersentuh pria, tak terlihat oleh pria, suci, ya, wanita mulia. Bahkan salah satu surah di dalam Quran bernama Maryam, diceritakan tentang beliau. Inilah bukti Allah mampu memberi makan tanpa kalian punya suami sekalipun kalau kalian taat kepada Allah. Begitu. Jadi banyak, Pak, hikmah yang bisa kita dapat, bahkan mematahkan tuduhan orang Yahudi bahwa Tuhan itu rasis. Karena kalau kita jadi Yahudi, kita jadi rasis. Makanya Bapak tahu nggak, dulu Kristen itu, Protestan itu dulu ideologinya rasis, Pak. Siapa pembawanya? Pendiri atau orang yang menjadi petinggi Rheinische Mission Gesellschaft yang sekarang dilanjutkan oleh HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, ya. HKBP Huria Kristen Protestan, ya, HKBP, ya, Batak Protestan. Itu lanjutan dari RMG. Itu tertulis di bukunya Dr. Uli Kozok. Dan mereka rasis. Siapa salah satunya? Fabri dan Van Rohden. Fabri adalah orang yang percaya bersama Rohden, semakin hitam kulit seseorang semakin banyak dosanya. Rasis, Pak, mereka. Mereka mengutip dari mana itu? Dari kitab Ulangan, di mana dari kitab Kejadian, di mana Nuh mengutuki keturunan Kan'an menjadi budak untuk orang-orang yang bukan keturunan Kan'an. Ini ngeri. Diambil ayat ini kemudian dijadikan ideologi rasis oleh orang Kristen Protestan dari gereja dari misionaris Jerman. Dan secara fakta Martin Luther, pendiri gereja Protestan Jerman, itu sangat membenci Yahudi. Dia yang membuat buku dan mengajarkan kebencian terhadap Yahudi, diajarkan di gereja-gereja
diajarkan di sekolah-sekolah. Bahkan ada sebuah gereja itu di Jerman itu ada simbol seekor B2 digambarkan di bawahnya itu orang Yahudi sedang menetek kepada B2 itu sebagai penghinaan terhadap Yahudi. Itu di gereja tempat Martin Luther sering menginjili orang-orang. Ya. Kalau kita lihat datanya, saya ambil data ini dari Ibu Rita Wahyu. Ya, ini saya tunjukkan kebencian Martin Luther terhadap orang Yahudi itu nyata dengan implikasi 6 juta korbannya yang dihabisi oleh Hitler dan Nazi, karena memang tidak bisa dipungkiri terpengaruh oleh pandangan Martin Luther. Begitu. Ini saya kasih datanya. Saya kasih data sarapan pagi Biblika. Nih, kita pakai data ini. Jadi itulah kenapa Nabi Isa hadir untuk membantah ajaran rasisme salah satunya juga. Nih ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian, ini dia. Salah satu bentuk penistaan terhadap orang Yahudi yang disemburkan dan diajarkan di gereja Jerman Protestan itu, nama dokumennya adalah salah satu patung, namanya itu ini dia. Nih ya, ajakan untuk menghancurkan orang Yahudi nih. Mari ikut berpartisipasi dalam petisi hancurkan Judensiau. Judensiau ini apa? Judensiau ini dia. Kalau kita lihat ini dia gambarnya, ya. Ini adalah sebuah gambar di mana ini B2 digambarkan di bawahnya orang Yahudi sambil memegang Torah menyusu kepada B2 sebagai bentuk penghinaan kepada orang Yahudi. Dan ini jelas di sini. Ada sebuah gereja di kota Wittenberg dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama Stadtkirche, memiliki sebuah relief patung pornografi yang memancarkan Judensiau. Apa maksud Judensiau? Judensiau itu artinya Yahudi adalah B2. Ini adalah gereja di mana Martin Luther berkhotbah. Relief Judensiau menggambarkan seorang rabi yang terlihat di bawah ekor B2 ini. Orang-orang Yahudi lainnya sedang menyusu dari puting susu babi itu. Kita tahu bahwa ada larangan bagi Yahudi untuk mengkonsumsi daging B2, sehingga tentu saja relief ini merupakan dialog ketika Yudaism menjadi sebuah contoh nyata propaganda antisemit. Jadi kebencian terhadap Yahudi itu disemburkan oleh petinggi gereja Protestan di Jerman karena mengutip ayat dalam Perjanjian Lama. Yahudi sendiri adalah orang-orang yang rasis karena mengatakan orang di luar Yahudi adalah goyim dan juga kunarion. Bahkan mereka tidak masalah menghabisi nyawa orang yang tidak bersepakat dengan mereka dalam keagamaan. Itu banyak dokumentasi ayatnya. Siap, Umi. Gitu. Terima kasih banyak, Umi. Karena mau pergi kerjaan sedikit, mungkin cukup nanti kapan-kapan lagi. Terima Pertama kasih. saya sebelum Bapak turun, saya mengucapkan pertama adalah permintaan maaf dulu. Saya mengucapkan permintaan maaf ini karena Anda adalah orang yang sangat luar biasa, mendengarkan dan tidak mengganggu diskusi kita, dan bertanya pertanyaannya luar biasa bagus. Dari tadi pertanyaannya berkualitas. Saya tidak bermaksud untuk menyerang keyakinan Bapak, Siap. ya. Tetapi saya berniat, motivasi mindset saya adalah mengajak Bapak berpikir, mengajak Bapak merenung, dan mengajak Bapak jujur terhadap diri sendiri. Yang selanjutnya adalah, kalaupun ada diksi-diksi narasi saya yang mungkin pedih sekali untuk didengarkan, yakinlah bahwa itu adalah bentuk kasih sayang saya supaya direnungkan ulang-ulang. Kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Jadi saya tidak berniat membuat Bapak itu benci kepada agama sendiri dan benci kepada agama Islam, tidak. Kalau Bapak menjadi Kristen sesuai dengan ajaran Yesus, itu justru lebih membanggakan gitu loh. Itu justru lebih menguntungkan bagi kami. Tapi saya mengajak Bapak berpikir, merenung, karena room ini saya dedikasikan untuk non-muslim agar tahu bagaimana pandangan Islam sesungguhnya dari pandangan kami sebagai orang Islam. Seperti itu. Terima kasih, Umi. Dan semuanya mungkin Pak siapa? Pak Budangon. Anon. Ya, dan yang baru datang. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya duluan ya. Minta maaf, Siap. teman-teman. Salam toleransi Bapak. Jangan bosan naik di sini. Suatu saat kalau Bapak ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana kami memahami agama kami, silakan, saya terima dengan hati terbuka. Banyak, pastinya banyak, karena saya sangat tidak mengerti dengan baik gitu. Ya, siap. Terima kasih banyak. Salam toleransi. Sehat-sehat selalu Bapak. Waalaikumsalam. Sehat.
Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.